Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Nyanyian Dendam Saraswati. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, langit desa Kertajaya diselimuti kabut tipis. Angin membawa suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang panjang, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Di sebuah pendopo tua, gamelan masih bergema, mengiringi suara sinden yang merdu namun lirih. Saraswati, atau yang biasa dipanggil Saras, duduk bersila di samping gong besar. Wajahnya ayu, dengan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi, dan sepasang mata bening yang penuh kesedihan. Orang-orang desa sangat mencintai suara Saras. Setiap kali wayang kulit digelar, namanya selalu disebut-sebut. Namun, di balik suara indah itu, ia menyimpan luka dalam. Saras sudah lama menjadi rebutan dua orang berpengaruh di desa, Dalang Wiratma yang pandai merayu dengan tutur kata manis, dan Juragan Surya, pemilik tanah yang berkuasa. Dalang Wiratma pernah berjanji akan menikahinya. Saras, polos dan percaya, sempat berharap pada janji itu. Tapi, janji tinggal janji. Wiratma lebih memilih memperkuat posisinya dengan menjilat Juragan Surya. Sedangkan Juragan Surya sendiri, dengan harta dan kekuasaannya, berusaha membeli Saras seperti barang dagangan. Saras menolak, dan penolakan itu adalah awal malapetaka. Pada suatu malam pementasan, setelah semua gamelan ditutup, Saras diminta datang oleh Wiratma ke sebuah rumah kosong di pinggir desa. Ia tak curiga, karena Wiratma yang memanggil. Tapi malam itu justru menjadi malam terakhir Saras melihat dunia. Ketika Saras masuk, Juragan Surya sudah menunggu dengan wajah bengis. "Kalau kau tak mau jadi istriku, kau tak boleh jadi milik siapapun," katanya dingin. Saras mencoba lari, tapi tangan kasar Wiratma lebih dulu mencekalnya. Ia berteriak, namun suara gamelan yang masih dipukul di pendopo menelan jeritannya. Saras dipukul, dicekik, lalu ditusuk dengan keris kecil. Matanya membelalak, suaranya tercekat di tenggorokan, hingga tubuhnya jatuh tak berdaya. Darah mengalir di kebaya putihnya. "Buang dia ke hutan," perintah Juragan Surya dengan suara berat. Wiratma gemetar, tapi ia tak berani menolak. Bersama dua orang suruhan, mereka menyeret tubuh Saras di tengah malam menuju hutan lebat di utara desa. Di sana, tubuh cantik itu dilempar begitu saja ke jurang dangkal, ditutupi semak dan daun kering. Tak ada upacara. Tak ada doa. Hanya sunyi, dan suara burung hantu yang melengking panjang. Namun, yang mereka tidak tahu, roh Saras tak bisa pergi. Malam itu, sebelum napas terakhirnya benar-benar hilang, Saras berbisik dalam hati. "Aku akan kembali, suaraku tidak akan pernah padam, dan kalian semua akan merasakan nyanyianku sampai darah kalian sendiri berhenti mengalir." Sejak malam itu, desa Kertajaya tidak pernah sama lagi. Warga desa mulai mendengar suara gamelan yang berbunyi sendiri di malam hari. Kadang terdengar suara sinden melantun lirih, padahal tidak ada pementasan wayang. Suara itu datang dari arah hutan tempat Saras dibuang. Beberapa orang yang penasaran dan mencoba mendekat, tidak pernah kembali. Raka, penabuh gamelan yang diam-diam mencintai Saras, merasa ada yang aneh. Ia tahu Saras tidak pernah pulang setelah malam pementasan terakhir. Wajahnya terus terbayang, terutama ketika kabar-kabar aneh tentang hutan utara makin sering terdengar. Suatu malam, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, Saras muncul dengan wajah pucat, mata kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah. Ia menyanyi pelan, namun suaranya bukan lagi merdu, melainkan penuh dendam. "Raka, tolong aku, mereka bunuh aku di hutan." Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sementara itu, Juragan Surya mulai diganggu. Setiap malam, ia mendengar suara sinden di halaman rumah besarnya. Suara itu semakin dekat, kadang terdengar di dalam kamar. Ketika ia bercermin, kadang sosok Saras muncul di belakangnya dengan wajah penuh darah. Dalang Wiratma juga mengalami hal serupa. Saat menggelar pertunjukan wayang, gamelan sering berbunyi fals, dan suaranya berubah menjadi lirih nyanyian Saras yang menyeramkan. Penonton ketakutan, sebagian pingsan, dan pertunjukan selalu berakhir ricuh. Keduanya tahu, arwah Saras belum tenang. Tapi mereka tidak berani bicara. Yang mereka lakukan hanyalah menutup rapat rahasia itu. Namun,
Dendam tidak bisa dihentikan hanya dengan diam. Angin malam bertiup pelan menyapu pepohonan di hutan utara. Bulan sabit tampak redup di langit, seakan enggan menerangi tanah yang menyimpan rahasia kelam. Malam itu, beberapa warga desa Kertajaya pulang dari acara kenduri. Mereka melewati jalan setapak yang agak dekat dengan hutan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Seperti suara gamelan ditabuh dari kejauhan, disusul lantunan sinden yang melengking pelan, penuh kepedihan. Warga yang mendengar itu saling menoleh. Salah seorang di antara mereka, Pak Karsa, menggigil. Itu, suara Saras, bisiknya dengan wajah pucat. Yang lain segera menegurnya, jangan bicara sembarangan. Dia sudah pergi jauh. Namun, gamelan itu semakin jelas, seperti datang dari balik pepohonan hitam. Lantunan suara sinden terdengar patah-patah, kadang lirih, kadang meninggi, seakan berasal dari tenggorokan yang dipenuhi darah. Lir ilir tandure wusu milir. Nada itu terdengar pecah, menjerit, namun tetap menawan. Mereka semua terpaku. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, muncul sosok perempuan berambut panjang menjuntai. Kebaya putihnya lusuh, penuh bercak merah seperti darah kering. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus. Suaranya tidak berhenti bernyanyi, meski bibirnya hampir tidak bergerak. Seorang pemuda desa yang berjalan paling belakang, Andi, menjerit panik lalu berlari. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya tersungkur keras ke tanah. Ketika yang lain menoleh, mereka melihat sosok itu berdiri tepat di depan Andi, kepalanya miring ke kanan hampir menyentuh bahu, rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Nyanyian berhenti. Yang terdengar hanyalah desis panjang. Andi menjerit hingga suaranya serak, lalu tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya terdiam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara lirih sinden, seperti pita suaranya direnggut paksa. Warga yang lain langsung lari terbirit-birit, tak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Andi ditemukan tergeletak kaku di jalan dekat hutan. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi mulutnya terus terbuka, dan jika telinga ditempelkan ke bibirnya, terdengar samar-samar suara nyanyian perempuan. Sejak saat itu, warga desa benar-benar ketakutan. Mereka tidak lagi berani lewat jalan utara setelah maghrib. Raka mendengar kabar itu dari ibunya. Wajahnya tegang, karena ia yakin benar bahwa Saras mulai menampakkan diri. Malam harinya, Raka duduk sendiri di pendopo, menatap gamelan yang sudah tertutup kain putih. Hatinya gelisah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, kain putih penutup gamelan terlepas, dan salah satu saron berbunyi ting dengan sendirinya. Suara itu berlanjut, disusul bunyi bonang, kendang, dan gong. Dalam sekejap, seluruh gamelan berbunyi tanpa ada yang menabuh. Raka berdiri gemetar. Lalu suara itu muncul. Lantunan sinden lirih, patah-patah, penuh kepedihan. Aku di sini, aku di hutan, darahku tak pernah kering. Raka jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil. Namun, entah dorongan dari mana, ia memberanikan diri berkata, Saras, kalau itu kau, aku akan mencarimu. Sejenak, suara gamelan berhenti. Sunyi. Angin terhenti. Lalu terdengar bisikan dekat sekali di telinganya, cari aku, Raka. Raka langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya angin dingin menusuk tulang. Malam itu, Dalang Wiratma tidak bisa tidur. Ia meneguk arak, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia mabuk, semakin jelas suara itu terdengar. Nyanyian Saras muncul dari langit-langit rumahnya, turun perlahan seperti kabut, memenuhi setiap sudut ruangan. Wiratma menutup telinga, namun suara itu justru muncul di dalam kepalanya. Wiratma, kau hianati aku, janji pernikahan darahku ada di tanganmu. Peluh dingin membasahi tubuh Wiratma. Ia meraih keris yang selalu disimpannya, berusaha menenangkan diri. Tapi ketika ia mengangkat keris itu, bayangan di cermin depan rumah memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin itu, bukan dirinya yang terlihat, melainkan Saras. Wajahnya pucat penuh darah, matanya hitam legam, bibirnya sobek sampai telinga, namun dari mulutnya keluar nyanyian sendu. Wiratma menjatuhkan kerisnya dan menjerit. Namun jeritan itu tertelan oleh suara gamelan yang tiba-tiba menggema dari balik dinding rumah. Sementara itu, Juragan Surya juga tak luput dari teror. Rumah besarnya mendadak dipenuhi bau anyir darah.
Lampu minyak sering padam sendiri, digantikan cahaya remang seperti dari lilin-lilin arwah. Suatu malam, saat ia sedang duduk di kursi rotan, terdengar suara langkah di lantai atas. "Siapa di sana?" "Dasar maling!" teriaknya dengan kasar. Namun ketika ia naik ke atas, semua pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu wajahnya. Lalu ia mendengar suara Saras, jelas sekali, seolah berbisik di telinganya. "Kau yang membunuhku, Juragan, aku menunggumu di hutan di kuburanku yang tak bernisan." Juragan Surya berteriak marah, mencoba menutupi rasa takut. "Pergi kau, setan. Aku punya banyak dukun. Kau tak bisa menyentuhku." Namun, dari sudut ruangan, sosok Saras muncul. Rambutnya terurai menutup wajah, kebaya putih penuh darah, kepalanya menunduk. Suaranya perlahan naik, berubah dari lirih menjadi teriakan melengking. "Aku tidak akan tenang sebelum darahmu mengalir." Juragan Surya terhuyung jatuh, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, pria angkuh itu benar-benar gemetar ketakutan. Malam semakin larut. Desa Kertajaya kini dicekam rasa ngeri. Semua pintu rumah tertutup rapat, doa-doa dipanjatkan, dan nama Saras dibisikkan dengan suara rendah, seolah takut dipanggil oleh arwahnya sendiri. Namun bagi Raka, ketakutan itu justru menjadi tekad. Ia tahu, jika ingin menghentikan semua ini, ia harus menemukan kebenaran. Ia harus mencari jasad Saras di hutan. Dan perjalanan itu baru akan dimulai. Malam itu, Raka duduk gelisah di depan rumah. Bulan pucat menggantung, cahayanya redup, seolah ikut menyimpan rahasia. Ia tahu, hutan utara adalah kunci. Tapi seorang diri, ia tidak berani. Ingatannya tentang mimpi Saras dan bisikan di pendopo semakin jelas. Esok harinya, ia mendatangi rumah Nyi Ratna, dukun tua desa. Rumah itu berada agak jauh di pinggir sawah, penuh dedaunan kering, dengan bau dupa yang menusuk. Nyi Ratna duduk di depan tungku, matanya tajam meski sudah renta. "Aku sudah tahu kedatanganmu, Raka," ucapnya tanpa menoleh. Raka tercekat. "Nyi, aku ingin tahu tentang Saras." Nyi Ratna terdiam lama, lalu menghela napas. Arwahnya belum tenang. Ia dibunuh dengan cara keji, mayatnya dibuang ke hutan utara. "Kau benar, Raka. Ia mencarimu dalam mimpimu karena kau satu-satunya yang tulus padanya." Raka menunduk, hatinya perih. "Lalu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menolongnya?" Nyi Ratna menatap Raka lurus. "Menolongnya bukan perkara mudah. Kau harus menemukan jasadnya, memakamkannya dengan benar, dan menghadapkan mereka yang membunuhnya pada keadilan." "Siapa pelakunya?" desak Raka. Mata Nyi Ratna menyipit. "Kau sudah tahu, kan? Dalang Wiratma dan Juragan Surya. Merekalah yang menodai hidup Saras. Tapi ingat, Saras sudah bukan lagi Saras yang dulu. Arwahnya haus darah. Bahkan jika kau temukan jasadnya, dendamnya bisa saja tetap membara." Suara Nyi Ratna bergetar, penuh kehati-hatian. "Kalau kau salah langkah, Raka, kau bisa jadi korban berikutnya." Raka menggenggam tangannya erat. "Aku tak peduli. Aku akan melakukannya." Nyi Ratna menatapnya lama, lalu menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan kuning. "Ini minyak kelapa yang sudah aku doakan. Jika kau tersesat di hutan, teteskan ke tanah, jalanmu akan terbuka. Tapi jangan pernah menoleh kalau mendengar suara Saras memanggilmu. Karena kalau kau menoleh, ia berhenti sejenak, kau tak akan kembali lagi." Raka menelan ludah, lalu menerima botol itu dengan tangan bergetar. Malam berikutnya, Raka membawa senter dan botol kecil pemberian Nyi Ratna. Ia melangkah ke hutan utara. Angin dingin menyapu wajahnya, pepohonan bergoyang, dan suara binatang malam seakan menjauh. Semakin ia melangkah masuk, semakin sunyi, hingga hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Di antara pepohonan besar, samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, lirih, seakan dari bawah tanah. Suara itu diiringi lantunan nyanyian yang sayu. "Raka, datanglah, aku menunggumu." Raka berhenti. Suara itu jelas memanggil namanya. Ia ingat pesan Nyi Ratna, jangan menoleh. Tapi kakinya gemetar. Nafasnya berat. Suara itu semakin dekat,
seperti berbisik tepat di telinganya. Raka. Lehernya hampir menoleh, tapi ia menutup mata, meneteskan minyak kuning ke tanah. Tiba-tiba, jalan di depannya seperti bercahaya samar. Ia melangkah cepat, mengikuti cahaya itu, menolak panggilan Saras yang makin keras. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah jurang dangkal, penuh semak dan daun kering. Dari sela tanah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Sepotong kain kebaya putih, lusuh dan berlumuran noda merah kecoklatan. Raka berlutut, menggali dengan tangan gemetar. Bau busuk menyengat menyeruak. Ia menemukan tulang belulang, sisa rambut panjang, dan kerangka tubuh yang masih utuh dalam kebaya putih yang compang-camping. Raka menangis terseduh. Saras, maafkan aku terlambat. Saat ia menunduk, tiba-tiba udara di sekitarnya membeku. Dari balik pepohonan, muncul kabut pekat. Suara gamelan berdentum keras, diikuti nyanyian yang kali ini berubah melengking, penuh amarah. Dari dalam jurang, kerangka Saras perlahan bergerak. Rambut panjangnya menempel tanah, lalu arwahnya muncul di belakang Raka. Wajah pucat penuh darah, mata kosong menatapnya. Raka, suaranya lirih, lalu berubah menjadi jeritan, mereka harus mati. Raka terjatuh mundur, senter terlepas. Cahaya menyorot wajah arwah Saras yang mengerikan, bibirnya sobek, matanya hitam pekat, darah menetes dari sudut matanya. Jangan ganggu aku akan ambil nyawa mereka, darah mereka, nyawamu juga kalau kau halangi. Raka menjerit, lalu lari sekuat tenaga, sementara di belakangnya terdengar suara gamelan yang semakin cepat, nyanyian Saras yang semakin nyaring, bercampur dengan tawa mengerikan. Sementara itu, di rumah Juragan Surya, teror semakin menjadi. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara perempuan bernyanyi tepat di samping ranjangnya. Ia menoleh, dan mendapati Saras duduk di kursi. Tubuhnya pucat penuh darah, matanya menatap tajam. Juragan Surya memekik ketakutan. Saras berdiri, berjalan lambat ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan suara gamelan. Waktumu sudah dekat. Surya? Juragan Surya meraih keris di samping ranjang, berusaha menikam sosok itu. Namun kerisnya menembus udara. Saras hilang, tapi suara tawa menyeramkan bergema di seluruh rumah. Lampu padam. Dari kegelapan, suara gamelan bertalu-talu, makin keras, sampai telinga Surya hampir pecah. Ia menutup telinganya, namun suara itu justru ada di dalam kepalanya. Saat ia membuka mata, di seluruh dinding rumahnya tergores tulisan darah. Kuburan tanpa nama. Hutan utara. Darahmu adalah milikku. Juragan Surya berteriak histeris hingga suaranya serak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kekuasaan dan harta yang ia punya tidak berarti apa-apa. Di sisi lain, Dalang Wiratma pun tidak kalah menderita. Saat ia mencoba tidur, wayang-wayangnya bergerak sendiri. Tokoh wayang Arjuna menoleh dengan mata kosong, lalu dari mulutnya keluar suara Saras. Wiratma, kau janji padaku, tapi kau hianati. Wayang itu kemudian terbakar sendiri, menyisakan bau daging hangus. Dari asapnya, sosok Saras muncul, menatap Wiratma dengan mata hitam pekat. Wiratma jatuh terduduk, menangis ketakutan. Ampuni aku, Saras. Aku hanya diperintah. Aku tidak bisa melawan Juragan Surya. Saras menatapnya lama, lalu suaranya berbisik lirih. Tidak ada ampun, darahmu akan kubawa ke panggung terakhirku. Malam itu, desa Kertajaya benar-benar tidak tidur. Anjing-anjing melolong panjang, gamelan gaib terus berbunyi dari hutan, dan suara sinden Saras mengalun sampai ke telinga semua warga. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Hutan utara malam itu bergemuruh oleh suara yang bukan berasal dari manusia. Angin berputar seperti pusaran, membawa aroma anyir yang menusuk. Dari sela pepohonan, bayangan putih berkelebat cepat, diiringi nyanyian sinden yang semakin tinggi nadanya, nyaris seperti jeritan. Warga desa bersembunyi di rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara itu tetap menembus dinding, masuk ke dalam telinga, membuat bayi menangis tanpa henti dan orang tua gemetar ketakutan. Di salah satu rumah dekat pasar, seorang lelaki parubaya bernama Pak Wondo terbangun karena mendengar suara pintu diketuk keras. Ia mencoba mengabaikan, tapi ketukan itu makin keras, sampai akhirnya pintu terbuka sendiri. Dari luar, kabut tebal masuk, dan di balik kabut itu, tampak sosok perempuan berambut panjang, kebaya lusuh berlumuran darah.
Pak Wondo menjerit. Ia tahu siapa itu, Saras. Tidak, jangan, aku tidak ikut membunuhmu, aku hanya penonton, teriaknya ketakutan. Saras melangkah masuk. Setiap langkahnya terdengar seperti bunyi gamelan dipukul. Matanya kosong, darah menetes dari wajahnya. Bibirnya bergetar, tapi yang keluar bukan kata-kata, melainkan tembang lirih yang menusuk telinga. Lir ilir tandure wusu milir. Pak Wondo menutup telinga, tapi darah justru mengalir keluar dari lubang telinganya. Ia menjerit histeris, lalu tubuhnya jatuh terguncang ke lantai. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, dan dari tenggorokannya keluar suara sinden lirih, sama persis seperti suara Saras. Ketika istrinya masuk ke kamar, yang ia temukan hanyalah tubuh suaminya membeku. Wajahnya kaku dengan ekspresi ketakutan abadi. Malam itu, korban pertama jatuh di luar lingkaran Surya dan Wiratma. Pesan Saras jelas, siapapun yang mencoba menutupi kebenaran akan menjadi korbannya. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Nyanyian Dendam Saraswati, Part 2, End of Story, di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.